Itu saudara Hanta Yuda. Terima kasih Bung Anies. Saya senang sekali ya, banyak ide saya yang Anda setujui pada siang hari ini gitu. Karena memang kita berbicara kebaikan bangsa, kita berbicara mengenai perbaikan bangsa ini. Jadi terkait dengan pembentukan kabinet Pak Anies serta saudara-saudara sekalian, tidak ada desain kita bahwa kader-kader partai Pak Medi yang tergabung di koalisi kita itu otomatis jadi menteri. Nggak ada itu. Pak Prabowo itu dengan tegas hanya akan mengambil itu orang terbaik. Kalau kebenaran orang terbaik itu orang partai, it's a coincidence. Ya. Tapi yang kita utamakan adalah orang terbaik. Karena kita ini nggak bisa, ibarat pertandingan sepak bola, kita ini sudah 0-2, udah ketinggalan. Tidak bisa lagi coba-coba pemain voli kita jadiin kiper. Yang tadinya atlet basket kita jadiin penyerang. Coba-coba aja deh, siapa tahu menang. Nggak bisa. Karena kita posisi udah tertinggal, the best striker adalah striker beneran. The best keeper adalah orang yang terbiasa jadi kiper. Tidak perlu kita ambil dari partai politik koalisi. Kalau adanya di koalisi sana kita ambil. Kalau tidak ada, kita ambil profesional. Saya ingat Universitas Indonesia ini adalah salah satu kawah candra di muka penghasil menteri-menteri terbaik Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tantowi dan Pak Anies. Saya akan memberi kesempatan lagi, pertanyaan singkat juga dijawab singkat, maksimal 1 menit waktu masing-masing. Setelah itu nanti saya beri kesempatan ke teman-teman BEM. Tadi seperti permintaan panitia akan ada memohon pada Mas Anies dan Mas Tantowi untuk mendengarkan hasil kajian singkat mereka. Lalu nanti saya beri kesempatan kepada rekan-rekan semua untuk mengajukan pertanyaan. Saya persilakan Mas Tantowi. Pertanyaannya mungkin bisa setengah menit, lalu dikomentari 1 menit oleh Mas Anies. Begitu juga sebaliknya nanti Mas Anies juga mengajukan hal yang sama. Mungkin tidak harus visi misi, tapi bisa kompetensi, karakter atau rekam jejak sang capres cawapres kompetitor Anda. Saya persilakan dari Mas Tantowi tentang Jokowi JK tentunya. Terima kasih Pak Hanta Yuda. Salah satu kekurangan dari pemerintahan Pak Jokowi JK adalah mengenai politik internasional. Ya memang ada Menlu, tergantung Menlunya siapa. Kalau Menlunya Pak Anies ya akan terselamatkan lah. Tapi kalau Menlunya bukan, maka ini akan menjadi. Kenapa saya anggap ini penting Pak Anies? Karena Indonesia ini semakin penting fungsinya, peranannya di dunia internasional. Bagi saya poros maritim itu yang didengung-dengungkan selama ini itu bukan jawaban. Saya ingin mengatakan sederhana. Bagaimana sikap kita Pak Anies terkait dengan akan hilangnya Papua dari wilayah Indonesia? Karena saya tahu pasti negara-negara Pacific Islands itu sudah mendesak PBB untuk mengagendakan Papua dalam namanya status decolonization status. Artinya kalau itu disetujui oleh PBB, maka akan ada fact finding di Papua, dan kalau itu terjadi bisa berujung kepada referendum. Kita tidak mau Pak kehilangan seperti Timur Timur lagi. Kita tidak mau, tidak sejengkal tanah pun NKRI ini boleh hilang. Apa? Baik, saya persilakan Mas Anies. Tambah lagi tadi referensi Menteri Luar Negeri pula. Saya persilakan Mas Anies. Tapi belum dapat menteri utama. Maksud saya, uang itu nggak ada di konstitusi juga gitu, menteri utama. Saya juga heran. Tapi gini, loh yang utama Prabowo loh, itu menteri utama. Gini, bicara debat 2 malam yang lalu, Anda baca kontennya, atau Anda menyaksikan siapa yang paham internasional dan siapa yang retorikanya internasional. Beda loh, Pak. Ini cuma menyita waktu saya, tapi saya ceritakan. Dibuat konten analisis pidato mantan presiden. Ternyata Presiden Soeharto bahasanya paling sederhana, pikiran yang paling modern. Hati-hati dengan bicara konten dan cara menyampaikan. Jadi ketika kita bicara Pak Jokowi, ya Pak Jokowi memang beliau selalu menggunakan bahasa Indonesia seperti Presiden Soeharto, seperti pemimpin di Jepang, seperti Ahmadinejad. Tapi apa kemudian
didiskon oleh dunia? Tidak. Dunia akan menghormati bukan karena retorikanya saja, tapi karena apa yang sudah dikerjakannya di negeri yang dia pimpin. Itu akan selalu menjadi kunci kalau orang menilai seorang pemimpin. Jadi justru berbahaya ketika pemimpin retorikanya besar, pemimpin-pemimpin negara lain sambil mendengarkan, sambil mikir, apa ya isinya? Karena kontennya menjadi sangat penting. Anda lihat debat kemarin, saya usul Anda lihat isinya. Lihat isinya, itemnya, nanti Anda akan menyaksikan. Lalu yang kedua, tidak sejengkal pun tanah. Dan itu adalah komitmen yang luar biasa. Justru bisa dikatakan, di antara yang lain buat Pak Jokowi, apalagi kasus Irian, nama istrinya pun Iriana. Jadi, poinnya adalah penting untuk kita menggarisbawahi. Menurut saya, siapapun presidennya di Indonesia, siapapun presiden akan mengambil sikap yang amat tegas, dan tim diplomasi akan kerja dengan cerdas. Karena memenangkan ini bukan persoalan satu orang presiden, tapi kerja kolektif yang luar biasa besar. Terima kasih. Pelaksanaan demokrasi, menurut saya pelaksanaan demokrasi itu bisa bagaimana seseorang akan memimpin dan melaksanakan demokrasi di tingkat nasional, itu bisa dilihat bagaimana dia melaksanakan demokrasi di dalamnya. Bagaimana Pak Prabowo melaksanakan demokrasi selama ini di Partai Gerindra? Adakah kongres? Adakah munas? Adakah proses itu? Karena penentuannya Golkar rutin, PAN rutin. Pertanyaan saya, di Partai Gerindra, apakah Pak Prabowo menunjukkan proses yang demokratis? Karena dari situ kita bisa membayangkan nanti ketika memimpin, apakah prinsip-prinsip demokrasi itu dijalankan. Mohon penjelasannya Pak. Ask the audience. Karena saya nggak tahu jawabannya apa. Begini, membawa kebiasaan dari seseorang ketika dia di rumahnya tidak bisa dibawa ketika dia berada dalam satu organisasi. Seorang itu di rumahnya suka-suka dia, sakarepe dhewe. Tapi ketika dia sudah dalam satu komunitas, maka dia harus adapt himself. Dia harus menerima ide-ide lain, maka dia akan menjadi orang lain. Itu menurut saya esensi dari demokrasi itu adalah satu, sportivitas. Kedua, capability, ability, and willingness to adapt himself dalam society yang baru. Ketika pemerintahan ini terbentuk, Pak Anies, ini bukan pemerintahan Partai Gerindra, Pak Anies. Kalau berbicara share, lebih gede Golkar porsi. Betul, betul. Ketika beliau menjadi pemimpin, maka beliau itu akan menjadi pemimpin koalisi yang masing-masing partai politik ini akan mengingatkan beliau. Tidak bisa Pak Prabowo bekerja sendiri seperti dia misalnya menjalankan perusahaannya, menjalankan partainya. Sekarang ada Golkar, ada P3, ada PKS, ada PBB, dan mungkin juga ada Partai Demokrat yang juga menjunjung tinggi yang namanya demokratisasi. Saya rasa nggak apple to apple itu kalau kita harus jawab dalam bahasa yang sederhana. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tantowi. Baik, saudara-saudara sekalian, setelah ini kita akan memberi waktu atas permintaan dari teman-teman BEM menyampaikan kajian singkatnya. Lalu saya persilakan teman-teman mengajukan pertanyaan dan catatan akhir dari proses diskusi kita ini dari 3 panelis kita, lalu nanti penutup dari 2 pembicara kita. Tapi sebelum ke sana, saya ingin 3 kata lagi kalau gitu dibalik sekarang. Mas Tantowi dan Mas Anies. Mas Tantowi, 3 kata menurut Mas Tantowi kekurangan seorang Prabowo Subianto. Mas Anies juga begitu. 3 kekurangan kelemahan dari seorang Jokowi. Silakan dipilih kata-kata yang tepat. Silakan Mas Tantowi yang sudah paling siap. Kelemahan pertama dari Prabowo, jomblo. Kelemahan kedua, terlalu tegas. Kelemahan ketiga, tidak disukai oleh orang-orang yang sekarang ini sudah hidup di comfort zone. Terima kasih. Silakan Pak Anies. Catatan kekurangan tapi berbau kampanye ini. Kelebihan sebenarnya. Saya persilakan Mas Anies. Mantap.
mikirnya agak lama. Itu kurang. Saya mikirnya agak lama nih, Mas. Mencari kekurangannya apa ini? Mikirnya agak lama nih, mencari kekurangannya apa. Beliau sangat terbiasa dengan pendekatan yang operasional, gitu. Sangat terbiasa. Kemudian yang kedua, beliau bahasanya amat sederhana. Yang menurut saya ini bisa plus, bisa minus. Bagi rakyat kebanyakan baik, tapi bagi yang ingin bahasanya agak sophisticated untuk bisa dicerna dengan, nah kemudian biasanya kalau di kampus itu pikiran sederhana, ekspresi rumit. Padahal pikirannya simpel-simpel aja gitu. Ini mahasiswa yang lagi puber intelektual. Biasanya. Baru. Karena itu kalau orang baru bisa plus, bisa minus, bisa menjadi minus karena dia baru. Kalau saya melihatnya justru dengan adanya baru itu Indonesia akan bisa melakukan satu. Tapi yang pasti dia tidak pernah ditakuti karena dia tidak ganas. Tidak pernah ditakuti. Dia tidak pernah mengasosiasikannya dengan sesuatu yang menerkam. Tidak pernah. Jadi selalu mengasosiasikannya dengan rakyat, bukan dengan non rakyat. Ini menurut saya juga plus. Begitu Pak, jawaban 3 itu yang agak panjang tadi. Terima kasih Pak Anies dan Pak Tantowi. Itu strategi komunikasi publik, kekurangan, kelemahan justru jadi kelebihan poinnya tadi. Itu silakan dicatat masing-masing. Dan saya persilakan atas permintaan teman-teman BEM untuk menyampaikan kajian singkat tadi. Saya tidak begitu paham teknisnya seperti apa. Kita akan giliran kita untuk mendengar, terutama Pak Anies dan Pak Tantowi untuk mendengar masukan dari teman-teman mahasiswa. Saya persilakan. Cultural imperialism itu masuk ke dalam bangsa Indonesia, mengikis rasa nasionalisme anak muda, saya pikir, karena dengan Americanization, dengan Korean Wave, dan yang saya khawatirkan bahkan saya sebagai anak muda adalah mengenai rasa nasionalisme anak muda mengenai kebangsaan Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mengenai sumber daya alam. Jadi ada daerah yang dia sumber daya alamnya banyak gitu, baik dan dapat diperbaharui, tapi kurang bisa diakses karena soal topografinya yang bermasalah. Kemudian yang kedua ini mengenai misalnya perusahaan pertambangan yang harusnya itu untuk kebaikan hajat hidup orang banyak, tapi kemudian seringkali bertentangan dengan masyarakat lokal, misalnya karena masyarakat lokal mempunyai konsepsi budaya mengenai lingkungan dan apa itu dianggap sebagai tanah adat dan lain-lain yang sebenarnya ini dapat memicu konflik yang lebih berkepanjangan, dan saya rasa ini mungkin hampir terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Terima kasih. Silakan selanjutnya antropologi tadi ya. Silakan. Ya, terima kasih Mas Anies dan Mas Tantowi. Selamat siang. Saya Sindu Partomo dari Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI 2011. Saya menulis sebuah makalah mengenai bagaimana hubungan internasional dan Indonesia, terutama pasca pemilu. Dan di sini yang menjadi garis besar, garis bawah dari makalah saya adalah bagaimana sebenarnya, karena hubungan internasional saja fokus saya, bagaimana sebenarnya Indonesia itu bisa memanfaatkan ASEAN sebagai instrumen diplomasi, karena Indonesia berpengaruh di sana sebagai instrumen diplomasi untuk bisa, kalau mungkin kalau menurut debat capres itu biasa disebut istilah barrier, ASEAN Economic Community dan sebagainya. Dan makalah saya beri kesimpulan bahwa sekarang ini ASEAN itu masih merupakan instrumen yang belum kuat, masih merupakan instrumen yang lemah, tidak bisa digunakan untuk resolusi konflik dan agak lemah untuk sebagai sebuah institusi regional. Nah, makalah saya merekomendasikan kepada teman-teman di kampus sekalian dan juga seluruh bangsa Indonesia pada umumnya untuk memilih pemimpin
yang mengerti bagaimana memperkuat instrumen ASEAN sebagai instrumen agar bisa digunakan oleh Indonesia untuk digunakan sebagai alat untuk melakukan diplomasi ekonomi untuk memajukan daya tawar kita di dunia internasional. Dan sebenarnya kalau saya boleh bertanya nih, nggak tahu ada kesempatan atau enggak, sebenarnya gimana sih rencana dari kedua capres tersebut untuk menggunakan ASEAN sebagai instrumen diplomasi? Bagaimana caranya kita bisa mengiklankan diri kita sebagai negara yang berpengaruh di ASEAN untuk kemudian memaksimalkan pengaruh kita sehingga kita bisa memiliki daya tawar politis internasional, terutama di bidang ekonomi. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Selamat siang Pak Anies dan Pak Tantowi. Perkenalkan, saya Sarah Zahra dari Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat masalah kemiskinan sebagai suatu masalah yang tidak pernah akhir. Seperti yang kita tahu, masalah kemiskinan itu masalah yang tidak pernah ada habisnya untuk diselesaikan. Walaupun data BPS menyebutkan bahwa terjadi penurunan angka kemiskinan, tapi secara kualitatif kondisi masyarakat Indonesia belum berada pada taraf kondisi sejahtera. Walaupun pemerintah sudah memberikan program-program dalam upaya untuk pengentasan kemiskinan, tapi pada kenyataannya adalah kesejahteraan itu belum bisa dicapai oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Program-program yang diberikan oleh pemerintah selama ini pasti fokus kepada bantuan daerah secara langsung, tapi tidak berfokus kepada bagaimana agar masyarakat mampu memberdayakan masyarakatnya, bagaimana masyarakat mampu mandiri mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mereka sendiri. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah bukan lagi berfokus kepada bantuan secara langsung yang pada dasarnya bantuan-bantuan secara langsung itu akan memberikan ketergantungan kepada masyarakat. Masyarakat akan bergantung kepada pemerintah, sehingga harus diberikan program-program yang fokus kepada upaya pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mampu untuk mengatasi kemiskinan yang melanda mereka. Selamat siang kepada Pak Tantowi dan kepada Pak Anies. Saya Kevin Nobel dari jurusan Sosiologi. Tema yang saya angkat pada kajian saya sama dengan kesejahteraan sosial, yaitu kemiskinan, namun dilihat dari perspektif yang berbeda, yaitu sosiologis. Yang pertama yang saya ingin tetap tekankan adalah calon presiden adalah calon pemimpin yang melayani dan bisa mengubah permasalahan masyarakat. Itulah yang pertama. Yang kedua adalah permasalahan ke masyarakat pada saat ini adalah kemiskinan yang dapat menimbulkan kemiskinan pada aspek-aspek lainnya seperti eksklusi.